Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, mumpung ada long weekend, yuk kita road trip lagi nih, bareng keluarga dan bareng mobil Camry ini lagi. Destinasi kita mau kemana? Jujur kita juga masih belum tahu, karena kita perginya dadakan banget. Abis sholat subuh, kita langsung putusin, ayo jadi deh kita pergi. Tapi belum ada destinasi mau kemana. Walhasil kita berjalan tanpa tujuan ke arah timur. Tapi ya, namanya di perjalanan ada waktu yang cukup lama kita berdiskusi, akhirnya kita menentukan juga destinasinya. Bakalan kemana tujuan kita? Yuk kita tonton videonya sampai habis, kita seru-seruan bareng keluarga. Sesuai obrolan di intro tadi ya teman-teman, kita tuh masih bingung sebenarnya mau berangkat road trip ini, karena memang di hari sebelumnya itu kita memutuskan untuk ya udah kita stay di Bandung aja lah, kita nyantai-nyantai di Bandung di liburan panjang ini. Nah tapi di pagi tadi ya setelah sholat subuh akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita coba berangkat aja deh, kita jalan-jalan, tapi tujuannya kemana kita belum tahu gitu ya. Jadi biasanya kan kita kalau jalan-jalan itu terplanning ya, mau kemana kita udah booking hotel tuh biasanya H-3, H-2 atau paling telat H-1 kita udah booking. Nah ini kita mau kemana aja belum tahu, hotel belum booking, apa segala macam ya, packing juga mendadak, langsung aja bawa baju yang ada di lemari aja kita bawa gitu ya, bener-bener no plan at all gitu, nggak ada rencana mau kemana tuh ya, masih belum tahu. Tapi ya tenang aja, kita masih ada di Pulau Jawa juga, masih di Indonesia, destinasi banyak banget teman-teman. Kita pikirin aja di jalan mau kemana, sambil ya bagi tugas lah, saya nyetir, istri saya tuh sambil cari-cari destinasi yang menarik gitu ya, yang kira-kira oke buat kita datengin. Nah, bakal kemana? Ya, kita lihat aja teman-teman ya, semengalirnya aja, sebutnya aja mau kemana. Jujur kita juga masih bingung mau kemana, mau ke kota yang udah pernah kita datengin, ada rasa bosan gitu ya, mau ke tempat yang agak jauhan, cuma 3 hari kita punya libur ya. Jadi ya udah, ya lihat aja nanti. Tapi untungnya mobil udah siap nih, kayak oli udah diganti, terus mobilnya juga udah diservis. Jadi aman, kita tenang hati ketika mau melakukan perjalanan jarak jauh. Oke teman-teman, sekarang kita udah di gerbang tol Cisumdawu Utama. Jalanannya sepi banget teman-teman, ini kayaknya ya long weekend tersepi nih, kayaknya orang pada belum gajian kali ya, karena tengah bulan banget kan ini. Kayaknya sih banyak yang mungkin ngejarnya nanti di akhir bulan ya, karena di akhir bulan kan nanti ada lagi tuh teman-teman libur long weekend tuh ya, kenaikan misa Almasih apa ya, lupa saya, lupa ya, pokoknya ada long weekend lah. Coba kita lihat ya berapa harga tolnya. 84.000, perasaan tahun yang kemarin kita ke Jepara 82.000 deh. Oh ya, lupa inget ya. Nih terus jalanan, kondisi jalannya sepi banget teman-teman. Mudah-mudahan nanti di Cisumdawu juga Cisumdawu di mana, di Cipali nggak terlalu padat ya, karena biasanya yang padat itu di Cipalinya teman-teman biasanya ya, daerah udah mau masuk Cirebon tuh, pokoknya antara Cirebon sampai perbatasan Jawa Tengah tuh biasanya ada penumpukan kendaraan biasanya tuh. Nah, by the way teman-teman, kita lihat konsumsi BBM ya. Kita sudah menempuh jarak, sayangnya tadi lupa di reset teman-teman, jadi di reset tadi pas di tengah-tengah, jadi kurang lebih sampai sini kalau dari rumah itu sekitar 80 kilo teman-teman. Kita udah menghabiskan konsumsi BBM di
MID itu 15,6 km per liter dengan average speednya sekitar 80 sampai 90 km per jam teman-teman ya. Tuh average speednya lupa lagi nggak di reset juga. Itu tuh masih 20 average speednya belum di reset. Coba kita reset dulu deh biar enak. Nah itu ya, jadi konsumsi BBM-nya kok lebih boros Kang? Nah jadi gini teman-teman, kalau kita bandingin sama kemarin kita jalan ke Jepara itu kan kita bisa dapat 16 ya, di angka 16,2 apa ya. Padahal lalu lintasnya kurang lebih sama, dan ini kita jalan juga dengan beban yang sama juga teman-teman, 3 orang plus barang, nggak beda jauh. Tekanan angin ban sama, tapi ada yang berbeda teman-teman, volume oli. Nah ini dia. Jadi kemarin waktu ganti oli nih, yang ganti olinya istri saya. Nah biasanya di toko oli langganan kita itu teman-teman suka gini loh. Jadi kayak apa ya, kayak dilebihin gitu ya. Jadi entah mereka nggak tahu entah gimana, cuman selalu kalau kita isi oli di situ, kalau kita nggak ngomong nih ya, pasti lebih dari batas maksimal gitu. Nah cuma sayangnya ya karena di sana pilihan olinya tuh banyak ya, dan asli gitu, jadi kita ya tetap langganan di situ. Cuman ya kitanya harus cerewet aja gitu teman-teman. Nah mungkin karena istri saya lupa apa gimana, ini tuh volume olinya teman-teman kalau sama ganti filter itu cuma 4,2 liter gitu ya. Ya masih ke 4,3 masih oke lah gitu, tapi jangan pernah lebih dari 4,5. Nah ini mungkin kayaknya dikasihnya sampai 5 liter teman-teman. Dan jadi tadi pas pagi-pagi sebelum berhenti saya cek olinya, waduh banyak banget, kelebihannya sampai lumayan ya gitu. Nah itu bikin tarikan mesin jadi sedikit lebih berat, dan kerja mesin juga sedikit lebih berat. Nah itu yang bikin BBM-nya nggak seirit waktu kita ke Jepara gitu, karena memang mesinnya kerjanya lebih berat teman-teman gitu ya. Jadi ya namanya kita kebanyakan cairan di dalam itu tuh ya pasti bikin kinerja mesin kan jadi lebih berat ya gitu teman-teman. Jadi makanya diperhatiin kalau kalian mau ganti oli, pastikan kalian tahu takaran oli, volume oli di mesin kalian tuh berapa liter. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kurang itu nggak apa-apa sebetulnya dari batas maksimal, selama masih di dalam range yang kalau di dipstick oli kan ada max ada min ya. Selama masih di range itu masih oke lah gitu, sampai 3/4 tuh masih oke gitu. Jangan setengah juga, apalagi 1/4 itu kurang banget. Tapi kalau masih 3/4 atau lebih atau di bawah max sedikit itu masih oke banget gitu. Justru yang berbahaya itu adalah kelebihan teman-teman ya. Kelebihan itu bisa bikin kinerja pompa oli semakin berat, dan penumpukan sludge atau kerak ya, atau orang bilangnya lumpur lah kalau di bahasa anak mobil mah ya, itu bisa semakin ini teman-teman, semakin cepat dan semakin parah kalau olinya kebanyakan gitu. Dan bukan nggak mungkin bisa menimbulkan kebocoran juga di seal-sealnya, karena ya namanya olinya kebanyakan, berlebihan gitu. Nanti mungkin kalau ini pulang dari sinilah saya suruh ganti oli lagi, atau disedot sebagian teman-teman ya, balik lagi ke tempat itunya kita sedot sebagian. Sekarang kita di KM 199 Tol Palimanan Kanci nih teman-teman. Waduh, ini mulai padat nih. Entah ini ada perbaikan jalan ya teman-teman. Banyak perbaikan jalan. Tuh. Ini sebelah kiri nih lagi ada, nggak tahu ada galian apa, dari tadi lumayan panjang teman-teman. Tuh ya, padat jalanan mulai. Nah, untuk destinasi teman-teman, sepertinya kita sudah menentukan untuk hari pertama ini kita akan stay di ini dulu ya, di Salatiga teman-teman. Salatiga, Semarang. Nah, dari Semarang nanti kan gampang ya, enak kalau Semarang tuh kayak mau ke Salatiga dekat, mau ke Boyolali dekat, terus kalau misalkan kita mau ke arah Lasem gitu ya, arah Rembang juga ya jauh sih, tapi maksudnya bisa lah gitu kalau udah di Semarang kan enak ya gitu teman-teman. Nah nanti kita lihat aja, mungkin hari ini kita ini aja kali ya,
kulineran di Semarang gitu ya, atau enggak kalau enggak kita ke Museum Kereta Api mungkin deh kalau sempet gitu ya, nanti lihat deh. Tapi yang pasti kemungkinan besar kita akan stay di Semarang dulu di hari pertama ini gitu. Ini nyari rest area nih, bensin tinggal seperempat nih teman-teman, masih belum dapat yang enakan rest areanya, banyak truk juga nih dari tadi. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di rest area mana nih? Satu berapa ya? Wah, ini lucu nih ML-nya, versi ML-nya ganteng banget, warna putih. Oke, kita tadi habis ke toilet teman-teman. Nah, nanti kita mau isi bensin, terus beli perlengkapan nih di Indomaret gitu. Ini lumayan padat ya teman-teman, ini karena emang lagi liburan juga sih, tuh padat rest areanya. Ini yang waktu kita ke Jepara juga berhenti di sini ya, kita sholat subuh. Nah, emang saya biasanya kalau berhenti itu di rest area yang ini, atau PW aja rest area itu tuh, padahal padat ya, tapi nggak tahu enakin aja gitu PW. Mungkin banyak orang yang berpikiran sama kayak saya, makanya jadi rame ya gitu. Wah, ini bau-bau masakan enak banget teman-teman. Di cuaca lumayan panas ya, agak menyengat juga. Kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan, kita isi bensin dulu, terus nanti habis isi bensin kita lanjut perjalanannya teman-teman. Wah, isi bensin juga rame bet ini teman-teman. Nih gila tuh, lihat tuh. Ya, antrinya lumayan panjang. Nah, bensin kita tinggal seperempat kurang nih. Dari Bandung tadi setengah kurang ya teman-teman. Nah, coba kita lihat konsumsi BBM-nya 15,5 km per liter, 115. Wah, biasanya tuh solar yang ngantri ya, tapi sekarang solar kosong banget. Aduh, tau gitu pakai Pajero ya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita sabar aja menunggu, antri dengan sabar. Kita lanjutkan teman-teman perjalanan ini. Nah, by the way, ternyata di Semarang hotelnya penuh guys, sisanya yang mahal-mahal semua. Sisa Aston 3 juta, buset. Mahal banget 3 juta mah, cuma semalam doang. Jadi biasanya berapa, sejuta ya biasanya. Aston biasanya sejuta, kalau sejuta masih oke lah. 3 juta kayaknya udah overprice ya teman-teman ya, kayaknya udah, ya maksudnya kelasnya cuma Aston gitu loh. Beda kalau misalkan 3 jutanya apa Padma gitu ya, atau apa gitu, Pullman gitu, oke lah. Kalau Aston kayaknya 3 juta, untuk Aston 3 juta agak kurang rela juga ya bayarnya. Jadi kita masih cari-cari lagi nih teman-teman. Mungkin kita coba melipir ke sekitar-sekitarnya mungkin ya, entah itu Temanggung, entah itu mungkin Salatiga, atau ke mana ya. Semarang ternyata udah sepertinya kurang visible ya, tapi nggak tahu deh, kita masih ya, ini juga masih di sini, tenang aja, masih lumayan jauh kok jaraknya, jadi kita cari-cari aja. Terus tadi kita udah isi bensin, kita isi 300.000 dari seperempat kurang, sekarang dapat setengah lebih sedikit teman-teman tuh, segitu ya. Sekarang jam berapa nih? Jam 9 ya teman-teman. Ini kita masih di KM 209 ya, gitu, masih di daerah Cirebon, belum nyampe Jawa Tengah nih kita. Ya udah, kita lanjut aja perjalanan, kita santai aja, sedapatnya. Kita mau di kota mana nggak tahu lah, udah pokoknya jalan aja dulu lah, karena emang kita nggak nge-planning ya teman-teman, kita nggak nge-planning mau liburan kemana, karena memang pagi-pagi tuh tadinya nggak niat gitu, kita masih habis sholat subuh tuh masih hahaha, masih ya biasa aja, jadi nggak ya, males gitu. Tiba-tiba istri saya bilang, yaudah yuk jalan, ya udah gas gitu ya. Ya udah jadinya ya gini deh. Nggak apa-apa, nggak semuanya harus terplanning dengan baik, apalagi kayak jalan-jalan begini mah. Yang penting kan momennya ya teman-teman, apalagi buat kita ya, kita sekeluarga sih, yang paling penting itu adalah ya momen kayak gini di perjalanannya. Itu kan lebih, kalau buat kita lebih meaningful daripada hanya sekedar destinasi. Destinasi itu bonus, tapi perjalanan itu adalah esensi liburan yang sesungguhnya. Kita ngeres dulu teman-teman di rest area KM berapa nih ya?
pokoknya di tol ini ya, setelah gerbang tol Tegal teman-teman. Ini si Mandalika kebelet pengen boker. Anak saya pengen boker. Ya udah, kita ngeres dulu sebentar di sini. Oke, buat destinasi teman-teman, kita akhirnya sudah memutuskan bahwa destinasi kita akan pergi ke Magelang teman-teman. Duduk, sorry. Jadi kita akan pergi ke Magelang, jadinya kemungkinan kita akan nginep di Magelang juga untuk 1 malam gitu. Dan buat besok mungkin kita bakal ke Candi Borobudur juga. Nah, tapi buat hari keduanya belum tahu kemana, lihat nanti aja. Ya, go show aja lah, kita santai aja, jalan santai, enjoy aja perjalanan. Dapet nggak dapet, ya udah cari aja pokoknya. Kali ini touring kali ini kita santai aja, nggak ada patokan harus nginep di mana. Ya beda dengan biasanya teman-teman ya. Kali ini kita no plan sama sekali, nggak ada rencana, nggak ada planning sama sekali. Jadi sedapatnya aja, ngalirnya aja gitu teman-teman. Yaudah, nanti kita tunggu mereka dari toilet dulu. Setelah selesai nanti kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di mana nih, jembatan Kalikuto ya teman-teman, si jembatan merah yang ikonik ini. Akhirnya kita udah punya destinasi teman-teman ya, setelah berunding cukup panjang tadi dan mencari-cari hotel mana yang available dan sekiranya cukup enakin vibes-nya ya. Kita memutuskan untuk ke Magelang teman-teman. Jadi karena ini kan hari raya Waisak ya teman-teman, dekat hari raya Waisak, nanti hari Selasa apa Senin ya itu Waisak gitu. Jadi berhubung ini hari besarnya umat Buddha ya, kita punya salah satu keajaiban dunia umat Buddha yang ada di Indonesia juga, Candi Borobudur yang letaknya di Magelang. Jadi kayaknya pengen deh kita lihat-lihat, walaupun kita nyampe sana nggak pas di hari raya Waisaknya ya, tapi setidaknya mungkin kerasalah vibes Waisaknya gitu ya. Saya tuh belum pernah ke Borobudur pas lagi hari besar kayak Waisak gitu teman-teman. Jadi kayaknya bakalan seru ya, kita lihat mungkin ada upacara apa gitu ya, atau ada ada karnaval apa mungkin ya yang menarik lah gitu. Mungkin sepertinya akan seru kalau kita datang ke Candi Borobudur gitu teman-teman ya. Jadi malam ini kita akan stay di Magelang, dan ke Magelang masih cukup lama, sekitar 2,5 jam lagi kita akan sampai di Magelang. Dan kita nginepnya gak jauh dari Borobudur. Nah jadi kalau mau ke Borobudur enak bisa jalan kaki mungkin ya, atau mungkin jaraknya nggak terlalu jauh kalau naik mobil juga. Sekarang kita udah di gerbang tol Kali Kangkung ya, dan kita nanti akan keluar di gerbang tol Bawen, dan kita akan lewat Ambarawa. Nanti kita lanjut ke mana tuh, ke Magelang dari situ. Mana harganya? Oh itu tuh Cisumdawu Utama 323 teman-teman, 323. Coba. Oke, 323 teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Ambarawa teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin kita mau ke rest area dulu, mau sholat zuhur sama makan teman-teman. Gerbang tol Banyumanik jam 12.01 teman-teman ya. Mana nih? Sini aja deh. Ya itu kosong padahal. Ya udah deh. Tenan naon. Penasaran berapa ya di sini gerbang ini? Oh apa ini doang ya? Tempel kartu doang apa? Atau nih kita coba lihat.
Oke, aduh. Hey, kenapa dia tidak mau? Oh, ini doang teman-teman, tap doang. Oke teman-teman, sekarang kita baru aja ngeres nih di rest area 429 ya, tol Semarang Bawen. Nah, jadi tadi kita makan ya, terus areanya penuh banget, jadi nggak sempat ngevideoin. Kita makan, sholat, ke toilet, mau isi bensin tapi sayangnya Pertamaxnya habis teman-teman, jadi ya nggak bisa ngisi. Nanti aja paling di next pemberhentian kali ya, atau di mana yang senemunya. Sekarang sih masih seperempat ya teman-teman, si BBM-nya masih seperempat tangki. Nah nanti paling ngisi di kalau yang ketemu aja. Oke, kalau gitu sekarang kita akan menuju ke Museum Kereta Api Ambarawa teman-teman. Sekarang jam 1 ya, kurang lebih sekitar 30 menit lagi kita akan sampai di Museum Kereta Api Ambarawa. Nah nanti kita lihat sama-sama kayak apa museumnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ke arah Magelang, kalau dari arah barat, dari Bandung, dari Jakarta, dari Cirebon ya, pokoknya dari arah barat. Kalau kalian mau ke Magelang, itu nanti kalian keluarnya di gerbang tol Bawen ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat sama-sama teman-teman ya. Dan nanti kita cek berapa biayanya. Oke. Ini kita keluar di Bawen Ambarawa Magelang ya. Jangan lupa kalau kalian mau ke arah Magelang, kalian lewat sini. Kalau lurus itu ke arah Solo, Surabaya, ya ke arah timur lagi ya, arah Jawa Timuran. Nah, ini kita keluar di sini nih teman-teman, di Bawen Ambarawa. Kita lihat sama-sama berapa bayarnya ya teman-teman. Jadi ini totalnya mungkin sekitar 400 berapa ya, 480.000 mungkin ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Duh, masih jauh ternyata gerbangnya. Kira deket. Oke, sekarang jam 1.17, hampir setengah 2 ya teman-teman. Perjalanan lumayan padat ya, di jalan agak sedikit padat karena emang lagi liburan juga, jadi agak sedikit lama. Buat bensin 300.000 ya, agak sedikit boros ya teman-teman. Yaitu balik lagi tadi seperti yang di awal saya bilang, jadi karena ini kebanyakan olinya, jadi mesinnya agak sedikit berat, ada agak sedikit ngeden, nggak lepas kayak biasanya ya. Biasanya kalau di tanjakan itu tuh enak gitu, tapi kalau ini agak sedikit berat ya, akibat ini sih kebanyakan olinya. Jadi jangan sampai dialami sama kalian ya teman-teman, jangan kebanyakan oli gitu. Kurang juga jangan, apalagi kurang lebih bahaya lagi teman-teman, bisa jebol seketika. Kita tuh tadi dari mana ya, Banyumanik ya kalau nggak salah. Iya Banyumanik, coba. Oke. 22.000 teman-teman. Dari Banyumanik ke sini Bawen 22.000 rupiah. Nggak terlalu mahal. Jadi total yang udah dikeluarin buat tol segini teman-teman ya. Nanti saya tulis di bawah. Sekitar 400 ribuan ya. Oke, kita lihat maps dulu. Masih lurus, slide left. Oke, kita arah kiri ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Kiri Salatiga Solo, kanan Jogja Ungaran Semarang. Oh, ini dia keluarnya di ini nih teman-teman, jalan yang arah ke Salatiga ya. Ini kayaknya. Iya. Ini kita kalau touring naik motor pasti lewat sih jalan ini. Di sebelah kiri kita ini ada danau ya. Oh, itu Danau Rawapening teman-teman namanya. Nah, ini jalannya seperti ini. Ini jalan yang mengarah ke ini ya, ke arah Magelang nih teman-teman, ke Jogja bisa lewat sini. Nih waktu Wonder Journey pertama nih saya lewat sini ya. Duh, jadi ini ya, itu Wonder Journey pertama itu 2022 ya, berarti 3 tahun yang lalu nih teman-teman. Saya lewat jalan ini.
Waduh, nggak kerasa. Sekarang ini kita udah jadi berapa sih, lupa. Ya pokoknya udah ini ke-14 kalau nggak salah ya. Yang sekarang ini episode 14. Udah 14 kali loh kita Wonder Journey berarti. Tuh, ini Danau Rawapening nih teman-teman sebelah kiri. Konon katanya dulu korban-korban kejadian itu tuh Palagan Ambarawa ya teman-teman, itu dibuangnya ke danau ini katanya. Cenah ya. Nggak tahu bener apa enggaknya sih, tapi bagus ya, keren tuh lihat teman-teman. Ini kalau pagi-pagi tuh di belakangnya ada backgroundnya Gunung Merbabu. Wah, cakep banget. Nah, kita udah masuk nih. Di sebelah kanan ini ada ini ya teman-teman, Yonkav, Batalion Kavaleri. Banyak banget tadi tanknya, baru lihat nih. Tuh, Kesatrian Turangga Cetak. Ini Yonkav nih teman-teman. Batalion Kavaleri tank. Nah, ini itunya udah deket ya teman-teman. Lupa dikecilin, copyright lagi nanti. Nah, ini seingat saya teman-teman ini nggak jauh di depan. Nanti di depan itu ada rel kereta api. Sebelah kiri si stasiunnya. Jadi ini stasiun Ambarawa ini sekarang berfungsi sebagai museum kereta api teman-teman ya. Nah ini rel kereta nih di depan. Nah museumnya itu ada di sebelah kiri. Nih habis rel kereta ini nih teman-teman. Nah waktu itu tuh saya sempat lewat situ tuh, dari sebelah kanan situ. Nah ini kan rel kereta nih. Nah, tempatnya itu ada di sebelah kiri masuk. Ini dia stasiun Ambarawa. Wah ini bisnya masuk juga. Karya wisata nih pasti. Rame nggak? Lumayan teman-teman. Nih lokomotif jadul tuh, Manda lihat nih. Lihat kereta api. Udah berapa ratus tahun nih umurnya nih. Yaudah yuk kita masuk. Nanti kita lanjut kalau udah di dalam yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Museum Kereta Api Ambarawa. Nih dia nih. Wih, keretanya mengkilap. Anjas, bannya kayak habis disemir gitu teman-teman. Wih, ada nggak ya semir ban kereta? Ingat nggak kalian di Wonder Journey pertama ya? Wonder Journey pertama kan saya main kesini. Jadi terkenal. Nah ini kalau kita jalan di lorongnya ya teman-teman. Nah dari sana sampai ke sini itu banyak banyak kayak nomenklatur kayak gini nih teman-teman. Ini bagus ya, ini pengetahuan untuk kita. Jadi sejarah kereta api di Pulau Jawa ini ada nih di sini. Tuh. Ya. Jadi kapan mulai dieselisasi lokomotif itu dimulai tahun berapa nih? Tahun 1953 ya teman-teman. Jadi peralihan dari lokomotif uap ke lokomotif diesel itu terjadi di tahun 1953. Tuh. Ya, kereta pertamanya itu CC 200. Tuh. 1953. Peremajaan otomotif ya. Jadi tahun 50-an awal itu memang masih menggunakan kereta api uap teman-teman. Tuh. Ini lebar relnya juga beda-beda nih teman-teman. Lembah Anai nih tuh fotonya. So, ini tuh dokumentasi yang kayak gini tuh mahal nih teman-teman. Makanya saya saranin buat kalian yang mungkin bingung atau bosan liburan yang gitu-gitu aja, saya saranin kalian ke museum deh. Di museum itu kalian bisa dapat banyak banget pengetahuan baru yang sebelumnya mungkin kalian nggak tahu atau nggak diajarin di
nggak diajarin di ini ya, nggak diajarin di sekolah, tapi kalian bisa dapetin di museum teman-teman. Ini bagus tuh buat foto. Bagus tuh buat foto tuh. Iya. Oh, ini ya, keren. Tuh lihat. Dong fotoin. Tuh. Nah ini ya teman-teman, kalau kalian lihat vibes ya, tuh ini yang saya maksud, mirip kayak di film Harry Potter ya teman-teman. Ya, stationnya asik ya, jadul banget, vintage banget, kesan klasiknya dapat banget teman-teman. Nih, tuh. Keren. Kalian harus kesini sih teman-teman. Saya 2 kali kesini, masih amazing sama arsitekturnya, sama koleksi keretanya. 20.000 doang masuk sini teman-teman, buat dewasa, anak kecil 10.000, jadi kita bertiga total 50.000. Ya kita muter-muter yuk, lihat aja nih footage seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita meninggalkan Ambarawa ya. Nah ini di depan kita nih teman-teman, tuh ada monumen Palagan Ambarawa teman-teman. Ada yang ingat nggak peristiwa apa Palagan Ambarawa tuh? Nah ya. Oke, kita sekarang apa namanya, riding. Bisa naik motor begini nih. Kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke Magelang teman-teman. Kita akan lewat daerah Secang ya. Nah Secang ini jalan apa, daerah yang ada di antara Magelang dan apa, Semarang teman-teman gitu. Magelang Salatiga gitu. Ini terminal bis Ambarawa. Oke. Waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 1,5 jam teman-teman. Jaraknya 57 km lagi dari sini. Ya paling menjelang maghrib lah ya kita sampai. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Tadi dari Museum Kereta Api Ambarawa, ya gitu aja sih, cuman foto-foto ya. Kalau saya sih udah pernah kan, jadi nggak terlalu ini. Nah yang ini istri sama anak saya aja yang cukup excited ya. Menarik sih emang. Kalian kalau ada waktu main-main deh ke situ, itu worth it banget. Kalian bisa belajar sejarah kereta api di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Terus kalian bisa foto-foto juga, dan kalian bisa naik kereta wisata ya, kereta wisata yang tadi kalian lihat videonya. Itu harga tiketnya kalau weekday 100.000, kalau weekend itu 125.000. Nah, masih terjangkau lah ya. Dapat experience kalian naik kereta ini ya, kereta diesel hidrolik itu, Krupp, made in Germany. Itu tadi kodenya berapa ya, D berapa gitu tuh. Itu lucu banget, keretanya kecil, apa lokomotifnya teman-teman, gemes bentuknya, imut kayak tuyul gitu ya bentukannya. Gitu. Ya udah, ini jalan raya menuju ke Magelang nih teman-teman. Ini pemandangannya bagus ya. Nanti kita lihat sama-sama ya kayak apa pemandangan di jalan Secang menuju ke Magelang. Habis isi bensin yang kedua kalinya. Sekarang bensinnya posisinya di 3/4 ya teman-teman tuh. Oke, 3/4, kita siap ngegas langsung ke Magelang teman-teman. Nah ini enaknya ya teman-teman, biasanya kalau di jalan yang dari, pokoknya yang sekitaran Semarang, Salatiga, arah ke Solo, Boyolali, Magelang, itu tuh enak ya, jalannya tuh lebar teman-teman. Jadi
Terutama buat riding motor ya, kalau kita riders pemotor tuh sebelah kirinya tuh ada ini teman-teman, ada jalur kecilnya gitu, kayak jalur ini loh Jawa Timuran gitu. Nah itu tuh enak, jadi kayak walaupun buat mobilnya cuma satu jalur, tapi kalau buat motoran sebelah kirinya tuh enak, jadi lowong gitu teman-teman. Gitu. Nah ini pertama kalinya saya lewat sini kayaknya ya teman-teman, saya lupa ingat, kayaknya sih baru pertama saya lewat jalan secang ini dari apa namanya, arah Magelang ya, dari arah Semarang menuju ke arah Magelang. Seingat saya sih baru sekali, tapi nggak tahu ya, lupa ingat soalnya. Ya udah, kita langsung gas aja menuju ke Magelang. Nah ini teman-teman sedikit edukasi ya, kalian kalau tahu nih arti marka ini, yang sebelah sisi kita putus-putus, yang sisi dari sana itu lurus ya, nggak putus-putus. Nah ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, itu artinya buat yang sisi putus-putus itu artinya boleh nyalip teman-teman. Ya jadi dari kita nih, lajur kita itu boleh nyalip, tapi dari lajur yang sebelah sana itu tidak boleh nyalip. Itu namanya marka ganda teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nemuin marka jalur seperti itu, hati-hati. Jadi kadang-kadang ya namanya di Indonesia mah marka ginian juga yang lurus nggak boleh nyalip juga dilanggar aja teman-teman ya. Termasuk saya juga kadang-kadang begitu ya, karena emang situasional sih kadang-kadang kalau nyetir tuh ya. Tapi ini for your information aja. Jadi kalau misalkan kalian nemuin jalur seperti itu, pastiin aja kalau memang mau nyalip di bagian kalian yang boleh nyalipnya gitu. Oke, sekarang kita ada di daerah mana nih ya? Secang, udah lewat sih Secangnya. Macet banget gila. Nih, kalian lihat dah. Lumayan panjang nih. Kalau lihat di maps juga tuh. Berep guys. Merah. Nah ini kita mau makan dulu teman-teman di kota Magelangnya. Ada tempat makan, tadi istri saya lihat namanya Nasi Lesah, di review sama Next Carlos teman-teman, kayaknya menarik nih. Ya udah, gini kebetulan kan udah sore ya, jadi kita makan dulu. Jadi nyampe hotel tuh udah enak aja gitu, udah tinggal udah tinggal istirahat, udah tinggal mandi apa segala macam, ya udah ini udah enak lah gitu, biar nggak usah keluar lagi gitu teman-teman. Ya udah, kita nikmati dulu kemacetan di daerah mana ini nggak tahu ya teman-teman. Selamat datang di kota Magelang. Kita sudah sampai di kotanya teman-teman. Ini kota Magelang ya, Magelang kota sejuta bunga. Alhamdulillah kita udah sampai nih. Nah ini situasi kota Magelang seperti ini teman-teman. Ketika kita baru masuk kota, kita disambut dengan ini ya, dengan ada rumah sakit Surojo. Jalanannya lebar, ini lumayan lebar nih, sekitar berapa nih ya, 10 meter kali ya lebar jalannya, kurang lebih. Lumayan lebar. Hujan, kita baru masuk Magelang disambut dengan hujan teman-teman. Alhamdulillah ya. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Oke teman-teman, sekarang kita mampir dulu di Es Murni. Ini katanya legendnya Magelang nih teman-teman. Kita lihat yuk di dalamnya ada apa aja. Kebetulan lapar, kita parkir pinggir jalan ya teman-teman. Kita lihat ada menu apa aja di Es Murni Magelang ini.
Oke teman-teman, saya pesen ini lontong opor ayam nih teman-teman. Ini lumayan rasanya, enak. Sama minumnya ini nih, es kopi. Mandalika pesen es ya, ini es teler. Oh, gimana rasanya? Enak kan? Oke, kita cobain dulu nih opor ayamnya. Kalau ke Magelang, wajib nyobain di sini teman-teman. Makanannya mantap. Lontong opornya enak. Rasanya apa ya? Sebenarnya agak sedikit kurang asin, tapi overall sih enak. Mantap. Nice. Ini menunya banyak, nggak cuma ada ini. Ada banyak lah pokoknya. Nanti kalian lihat sendiri aja. Ini ada mapsnya saya kasih ini ya. Saya kasih apa namanya? Google Map-nya nih. Kalian bisa lihat aja di Google Maps. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke ini nih, ke arah apa ini namanya? Arah Borobudur ya. Nih, ini ada patung apa nih ya? Tuh. Nah, kita masuk ke sini nih. Yang waktu saya bareng sama Kang Adit, teman-teman, ingat nggak yang kita ke Solo? Dari Solo mau ke Purwokerto kan kita lewat sini juga nih. Nah, kita dari sana tadi, dari arah yang berlawanan teman-teman. Nah, kalau nggak salah dekat sini tuh ada masjid bagus sebelah kiri. Kita sholat di situ waktu itu. Nah, kita ke hotel tinggal 1,2 kilo lagi. Ini Borobudur di depan teman-teman. Nah, waktu itu saya sama Kang Adit lewat sini nih. Ada yang ingat nggak Wonder Journey ke berapa ya, akhir tahun tuh, sebelum Natal banget. Aduh, akhirnya bentar lagi kita sampai nih teman-teman. Jembatan nih. Oh, ini sungai apa ya? Sungai kali Progo ya? Bukan. Iya mungkin ya, Progo. Kayaknya sih. Apa Serayu? Serayu nggak di sini. Serayu mah di Purwokerto situ ya. Ya wes, kita nanti kalau udah di sini nih banyak VW teman-teman ya. Nanti jadi penasaran, saya pengen nyobain nyetir apa, nyewa VW. Kayaknya boleh juga tuh. Dan besok ya, kalau misalkan nggak terlalu mahal, terus sempet waktunya, kita jalan-jalan naik VW Safari kali ya. Asik juga tuh. Nah, ini dia teman-teman hotelnya. Apa nih namanya? Sangkara. Sangkara Borobudur. Nah, kita parkir dulu deh. Oke, ini dia nih teman-teman hotelnya. Wah, ini keren ya. Lorongnya estetik. Nih. Assalamualaikum. Coba. Permisi. Wes. Ini dia kamarnya teman-teman. Dingin banget. Ini kasurnya yang king size ya teman-teman. Oke, kita lihat kelengkapannya. Kita dapat apa aja? Dapat mineral water teman-teman. Sayang sebentar dong. Tapi mau lihat kamar mandinya sebentar aja. Oke, kita lihat dulu kamar mandinya ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Handuk dapat 2. Dapat shower, tapi nggak ada bathtub. Nih lumayan gede. Terus ini wastafelnya kayak gini, klosetnya kayak gini. Mau pipis ya? Oke, sok silakan. Nah ini amenities buat mandinya juga komplit teman-teman. Kita coba lihat sendal, kita dapat juga 2. Tapi tidak ada kursi. Oh, ini kursi ada kursi. Ya, kurang lebih seperti ini teman-temannya. Ini luasnya kurang lebih sekitar coba ya kita hitung. Sekitar 24 meter lah ada kali ya. 24 meter ada nggak nih? 24 meter ya? Ada. Ya sekitar 24 meter lah kurang lebih. TV ada juga, kita dapat TV teman-teman. Ya wes, kalau gitu ini sorry, harganya berapa ya? 800
800 sama pajak segala macam net di 800 pas. 800 sekian. 800 sekian. Gede kecil? Hampir 900. Hampir 900, berarti 800 gede teman-teman. Anjay, mahal juga ya. Wah, iya karena high season sih teman-teman. Kita kan Aston aja 3 juta coy. Aston loh yang biasanya kadang-kadang di bawah 1 juta malah ya. Mostly malah di bawah 1 juta. Aston tuh biasanya sekitar di 600-700 ya. Ini tadi kita mau nginep di Semarang dapat 3 juta teman-teman. Itu kayaknya udah kamarnya juga bukan yang standar deh kayaknya. Sisa yang sisa yang di atasnya deluxe tuh kayaknya gitu. Dan ya harganya udah nggak make sense lah kalau Aston harga segitu kayaknya. Nanti dulu mendingan kita nginep di sini aja yang jelas lebih oke, lebih estetik. Kamarnya juga oke, dekat sama Candi Borobudur. Besok planningnya kita akan ke Candi Borobudur teman-teman insya Allah. Terus buat jalan-jalan naik VW kita masih belum tahu nih teman-teman. Harganya 400.000 per 2 jam. Agak lumayan juga nih pricey, tapi kita lihat besok. Kalau mood kita jalan-jalan, kalau enggak ya kita ke Borobudur. Terus jalan-jalan sekitar sini, baru jalan-jalan di Kota Magelang, baru kita cus lagi balik ke Semarang ya, Mi? Ke Semarang lagi. Gitu teman-teman, oke. Makasih udah nemenin perjalanan kita di hari pertama ini. Lumayan, perjalanannya lumayan panjang teman-teman, karena banyak berhenti, banyak mampir. Terus jalanan juga cukup padat, jadi kita berangkat dari di rumah jam 7 pagi, sekarang jam 6 sore, berarti kita 11 jam kurang lebih. Tapi itu udah termasuk mampir di rest area 3 kali, terus mampir di Ambarawa itu sekitar 1 jam kurang lebih teman-teman, sama makan juga di Es Murni tadi namanya, Es Murni gitu ya. Sebenarnya masih oke lah 11 jam. Kita istirahat dulu teman-teman. Aduh sampai oleng. Kita istirahat dulu, kita break dulu. Besok kita lanjut lagi videonya teman-teman ya. Pas breakfast kita lihat breakfastnya kayak apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.